Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani saat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya yakin dan percaya saat ini saudara dengan hati yang rindu sudah mempersiapkan diri saudara untuk kita masuk dalam penyembahan pujian kepada Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua, kita mau tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menyertai segala aktivitas kegiatan kami dari tadi pagi sampai saat ini Tuhan. Kalau kami boleh mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam ibadah, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami percaya itu adalah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini. Kami akan mempergunakan sebaik mungkin untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu setiap ibadah kami Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang melindungi ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kini saatnya kami akan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan, dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu, Yesus Tuhanku. Amin. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahtera, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji
ku sembah Kau. Damai sejahteraku, haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, damai sejahteraku, amin. Sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya Yesus, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari saudara sekali lagi dengan kerinduan katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Itulah kerinduan kami Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Haleluya. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawa
tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku
Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selalu. Mari saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan kita, katakan, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Amin. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mulai Engkau urapi kepada setiap kami, sehingga kami boleh dapat mengerti Tuhan setiap firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi maksud-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berbahagia kita bertemu di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema, peganglah apa yang ada padamu. Ini adalah nasihat, dorongan anjuran Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia di Wahyu 3 ayat 11. Mari kita baca. Aku datang segera. Aku datang segera. Kata segera, secepatnya. Walaupun tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan itu datang, tapi secepatnya. Yang harus kita lakukan berjaga, bersiap sedia. Waktu kita tidak tahu, tidak ada orang tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Silakan lanjut. Peganglah apa yang ada padamu. Nah, di akhir zaman jelang datangnya Tuhan yang kedua kali, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang sudah baik, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah berkenan pada Tuhan, itu dipegang terus, artinya dilakukan terus. Lanjut. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkota daripada engkau. Jangan mahkota yang pindah tangan. Jangan jabatanmu, pelayananmu pindah tangan. Itu nasihat Tuhan kepada jemaat Philadelphia, dan itu nasihat Tuhan kepada kita gereja di akhir zaman. Philadelphia termasuk salah satu jemaat dari 7 jemaat yang di Asia Kecil, di mana Rasul Yohanes diperintahkan Tuhan untuk menuliskan sesuatu kepada malaikat jemaat masing-masing dari 7 jemaat bersama jemaat, di mana Tuhan memeriksa, menegur, menyatakan salah, mengancam, bahkan
Tuhan tidak segan-segan untuk melakukan hukuman kalau tidak bertobat. Nah, dari 7 jemaat di Asia Kecil, 5 jemaat itu diancam, ditegur, ya, bahkan disuruh bertobat, dicela. Walaupun mereka sudah melakukan yang baik, tapi Tuhan cela. Kenapa Tuhan mencela? Kenapa Tuhan menyatakan salah? Mengapa Tuhan mengancam? Mengapa Tuhan menyuruh mereka bertobat? Apa Tuhan kita Tuhan yang kejam? Tidak. Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Semua yang dilakukan Tuhan kepada 5 jemaat khususnya, yang kalau kita baca 5 jemaat ini disuruh bertobat. Ada yang sangat parah kehidupannya, disuruh bertobat. Ada yang diancam. Apa Tuhan kejam? Tidak. Tuhan itu kasih, dia tidak pernah berubah. Semua yang dilakukan Tuhan itu adalah kasih. Karena kasih, karena dia ingin orang selamat. Makanya diberi waktu bertobat. Kalau kita baca Wahyu pasal 2, jemaat Efesus, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis itu disuruh bertobat. Maksudnya apa? Supaya selamat. Tuhan mau kita gereja Tuhan hari-hari ini bertobat. Bertobat dari kesuaman, bertobat dari jatuhnya cinta mula-mula, bertobat dari macam-macam. Ini kasih Tuhan. Kalau Tuhan menegur, mengancam, itu kasih. Ya. Oleh karena itu, mari kita, anjuran surat Efesus mengatakan, perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup di jelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Coba baca Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Perhatikan dengan saksama Bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita hidup. Perhatikan diri sendiri. Ya, sebab orang bertanggung jawab atas diri sendiri. Suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, jemaat sendiri, pendeta sendiri. Tidak ada yang bisa menggandol. Perhatikan cara hidupmu, bukan cara hidup orang lain, cara hidup kita. Ya, jangan sampai kita pikir kita masih baik padahal tidak baik. Contohnya jemaat Efesus. Dia pikir dia sudah baik, ada roh menguji. Ini rasul palsu, ini nabi palsu. Ada kegiatan yang lebih meningkat. Tapi Tuhan bilang tidak. Serius kamu, jatuhmu dalam sekali. Yaitu apa? Hilangnya kasih mula-mula. Disuruh bertobat. Kalau tidak bertobat, kaki Dian diambil daripada engkau. Ya, Tuhan serius kepada kita. Tuhan serius kepada gerejanya. Ya. Coba kita baca lanjut sampai ayat 16. Janganlah seperti orang bebal, Ya. tetapi seperti orang arif. Jangan jadi bodoh, bebal, bodoh dan kepala batu memang. Apa ya istilahnya? Bodoh dan tidak mau dikasih tahu. Ya, tidak mau diberitahu. Terus, Dan pergunakanlah waktu yang ada. ya, pakai waktu yang ada ini, kesempatan yang ada, ya, di hari-hari jahat, kata Efesus. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari-hari ini jahat. Hanya orang jahat di sekeliling kita. Kita tidak bisa melihat, meniru, mencontoh. Ya.
Efesus mengajar kita, perhatikan seksama hidupmu. Seksama itu artinya sangat teliti. Dan itu bisa kalau kita hidup dengan roh. Kita hidup dengan Roh Kudus. Kita banyak sembahyang. Pada saat sembahyang itu, doa itu kita sedang diperiksa. Kalau ada sesuatu, tidak mungkin bisa kontak dengan baik dengan Tuhan. Tidak mungkin. Ya, perhatikan seksama. Gunakan waktu yang ada. Tidak selalu ada waktu. Pergunakan waktu. Jangan buang waktu. Orang dunia memanfaatkan waktunya luar biasa. Ya, mereka bilang waktu itu adalah kesempatan dapat uang. Jadi waktu itu uang. Kalau kita gereja Tuhan seperti orang dunia, Tuhan bilang berubahlah. Jangan serupa orang dunia. Kejar cuma target. Kejarnya cuma karir. Ya, memburu uang. Lama-lama orang memburu uang itu menyimpang dari iman. Mencari nafkah tidak salah. Ya. Memburu uang yang tidak bisa. Menyimpang dari iman. Lalu apa yang terjadi? Kejahatan terjadi dalam hidup. Ya. Kesempatan di hari yang jahat. Ya, jadilah apa? Bijaksana. Bijaksana seperti 5 darah yang bijak. Dia tahu mempelai itu mau datang. 5 darah bodoh juga tahu mempelai itu mau datang. Dua-duanya sadar. 10 orang ini sadar dengan benar mempelai akan datang. Hanya tidak sama dalam menyongsong mempelai itu, tidak sama. Yang satu bijak, yang lain bodoh. Yang bijak dia sudah tahu, kalau sekarang pelita saya nyala terus, mempelai itu kapan datang kita tidak tahu, pelita saya akan padam. Apa yang dia buat? Maka disediakan minyak cadangan. Ada buli-buli diisi minyak cadangan. Kalau habis di pelita itu diisi, jadi tidak akan mati, pelitanya tidak akan padam. Tapi 5 darah bodoh itu dia tidak menggunakan waktu yang ada menunggu datangnya mempelai itu, mempersiapkan minyak cadangan. Nah, ketika suara terdengar mempelai itu datang, song-songlah. Akhirnya apa? Yang 5 darah bodoh itu melihat pelitanya sudah redup, mau padam. Mereka datang kepada 5 darah bijak. Beri kami minyakmu sedikit. Nggak cukup minyak kami. Jawabannya yang 5 bijaksana itu gila. Tidak cukup untuk saya dan untuk kamu. Masing-masing tanggung jawab. Masing-masing mempersiapkan diri. Yang 5 darah bijak, coba belilah ke sana. Nah, waktu mereka pergi beli, mempelai itu datang. Tidak bersiap sedia. Tidak bersiap sedia. Bodoh itu artinya. Nah, Efesus 5 tadi mengatakan pergunakan. Ya, dalam bahasa lain, beli itu waktu. Belilah waktu itu. Waktu itu mahal. Tidak selalu ada waktu. Tidak selalu. Ada waktu di mana kita katakan masih ada, tapi sudah tidak. Terlambat. 5 darah
yang bodoh ini terlambat. Jadi itulah sebabnya Tuhan katakan kepada jemaat Philadelphia, pegang apa yang ada pada engkau, supaya jangan pindah. Pegang itu pegang erat-erat, sikap apa waspada, sikap apa berjaga. Nggak pindah mahkotanya, nggak mau. Ya, nah saya mau lihat bagaimana Tuhan mencela 5 jemaat. Dicelah. Biasanya kan kita tidak suka dicelah, tidak suka diteropong kelemahan kita, kekurangan kita, kesalahan kita. Kita maunya dipuji, disanjung, dihormati, tapi kurang mau dikasihi. Kalau orang dikasih itu ditegur, dinasehati. Loh, kalau papa saya tidak mengasihi saya, tidak menegur saya, walaupun salah, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak perlu dinasehati. Tapi saya sangat bersyukur. Ayah saya sampai saya sudah tua, sudah jadi hamba Tuhan, sudah melayani, sudah punya anak besar-besar juga, dia masih nasihati saya. Ya. Loh, papa saya waktu belum meninggal memberi nasihat sama kita. Sampai pun saya berkhotbah dikasih tahu, jangan caramu begitu. Pernah saya khotbah di suatu KKR kesempatan, papa saya hadir. Papa saya nomor 1 maju ke depan, altar call, hancur hatinya. Tapi sesudah itu dia bilang, John, kamu jangan khotbah sambil kayak tolak pinggan begitu, kasih masuk kantong. Langan, dah bagus ya. Ya, ya Pak. Kita bersyukur toh. Ada orang kasih ingat, berarti orang itu kasih sama kita, sayang kepada kita. Jangan salah paham. Jadi kita juga jangan salah paham dengan Tuhan. Kok 5 jemaat itu, waduh, diancam lagi. Coba kita baca Wahyu 2. Ini jemaat Efesus, Wahyu 2 ayat yang keempat mulai, coba. Namun demikian aku mencela engkau, Ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. aku mencela. Jadi Tuhan mencela pada jemaat Efesus ini. Loh, dicela. Meninggalkan kasih mula-mula, cinta mula-mula sudah tidak ada. Lanjut. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kamu sudah jatuh dalam. Dia tidak berzina, tidak merampok, tapi dia melayani Tuhan, bekerja lebih banyak, tapi tidak cinta, tidak ada kasih kepada Tuhan, tidak ada cinta. Orang bisa menyanyi, ya, menyanyi biasa, tapi bukan dari hatinya yang mencintai Tuhan. Orang bisa melayani, bisa berkhotbah, bisa melakukan apa, tapi tidak dengan cinta, kasih yang membara, kasih mula-mula, kasih yang pertama jatuh cinta pada Tuhan. Kapan itu? Ketika kita lahir baru, kita jadi manusia baru, kita bertobat, kita bertemu Allah melalui korban Yesus. Setiap orang Kristen yang tidak mengalami ini, dia tidak tahu itu apa cinta mula-mula. Karena itu jadi orang Kristen harus tahu pengalaman berjumpa Allah lewat salib, bertobat, berhenti dari segala dosa, kejahatan, dan belajar mengasihi Tuhan, dan itu terus dipertahankan. Kasih mula-mula itu tidak ada gunanya kalau kita melayani tapi tidak ada cinta. Tidak ada. Seorang istri masak untuk suaminya tapi tidak ada cinta, makanannya tidak enak, tidak disukai suami. Suami istri kalau
makanannya banyak satu meja. Ya, ada ikan, ada daging, segala macam daging, ayam, babi, sapi, ya, enak-enak. Tapi kalau dimakan suami istri tidak pakai cinta, gimana rasanya ya? Tapi kalau makan dengan cinta, walaupun cuma sayur kangkung, sayur pahit, ada sayur pahit tapi manis karena dimakan dengan cinta, bisa guyonan, bisa bergurau bersama istri. Demikian Tuhan dengan kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Memang dia kasih. Dia ingin apa? Dikasihi. Kasih itu dibalas kasih. Nggak mungkin suami istri mau jadi satu kalau cuma satu cinta, yang satu tidak. Gagal ini. Pernikahan yang gagal. Ya. Coba lanjut baca, selesaikan sampai ayat 5. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau Ya. lakukan. Bertobatlah. Ini baiknya Tuhan kalau kita masih diberi waktu bertobat. Ya, pergunakan kesempatan, pergunakan waktu. Terus, Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu ya, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari Nah, tempatnya. ini ancaman. Sama orang tua biasa. Johnny, kalau kamu tidak bertobat, HP-mu tidak bisa lagi dipegang ya. Papa ambil, sita. Waktu belajar, belajar ya. Itu waktu belajar. Waktu belajar, HP-mu diambil ya, Papa sita. Tidak boleh main HP. Belajar ya, belajar. Nah, bagaimana kalau pendeta bilang, ini ibadah ya. Mau ibadah yang benar, ibadah dalam roh, mau diberkati Tuhan, jangan pegang HP. Hormat kepada Tuhan, kamu diberkati. Tapi ini bukan kasih. Seringkali disalahpahami, dipikir ini pendeta kuno sekali, kolot. Ya, cuma tahu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Padahal yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itulah kesempatan kita menikmati kasih dari seseorang. Kalau pendeta tidak mengasihi jemaat, tidak usah. Buat, buta aja, pura-pura tidak lihat. Iyalah, mau apa saja terserah. Wong kamu yang rugi. Nah, itu. Begitu juga Tuhan. Kalau kamu tidak bertobat, Efesus, ku ambil tuh kaki Dian, tahu kaki Dian, terang. Kalau terang yang ada pada kita sudah diambil, gelap hidup kita. Ngeri sekali itu. Kalau terang yang ada padamu sudah diambil, mau apa kita kalau gelap? Mau jalan kemana? Mau berbuat apa? Coba kalau kita baca Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu Ya. maupun ketekunanmu. Sudah bagus banyak. Tuhan tuh tahu jemaat Efesus. Seorang hamba Tuhan juga tahu timnya ini membantu. Ini orang sudah membantu saya, ya, membuat tenaga, membuat pikirannya, waktunya, membantu saya. Loh, saya balas apa? Kalau salah tidak usah ditegur. Kalau orang tidak suka ditegur, tidak suka dinasihati. Nah, berarti saya kurang baik. Saya bukan kawan. Amsal mengatakan, seorang kawan memukul dengan maksud yang baik.
Justru seorang lawan musuh itu mencium kita berlimpah-limpah. Mungkin ada orang iri hati kepada kita, lalu dia bicara yang manis-manis walaupun salah, supaya nanti pindah kepada dia apa yang kamu punya. Lah Tuhan tidak mau seperti itu. Coba dibaca terus itu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, Ya, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, ya, terus. bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, ini luar biasa kalau kita pikir ini. Dia tahu ini rasul asli atau palsu. Pekerjaannya lebih banyak, kata Tuhan. Cuma satu, tidak dipakai dengan kasih mula-mula. Tuhan bilang, aku celah. Kalau kamu tidak bertobat, aku ambil kaki dia. Kalau pikiran manusia kita, saya sudah melakukan lebih banyak sekarang dari yang dulu. Loh sekarang ini kok saya malah ditegur. Ya toh? Pekerjamu aku tahu lebih banyak. Juga roh penguji ada. Tidak mau mengikuti rasul palsu. Bahkan jemaat Efesus ini tidak suka kepada ajaran-ajaran yang tidak cocok dengan Tuhan. Ya. Terus Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, sabar, menderita, ya. dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, tidak tahu capek melayani. Lah apa Tuhan tidak terima kasih? Lelah, capek. Coba. Wahyu 2 ayat 6 coba. Ini apa lebihnya lagi dia. Banyak kelebihannya jemaat Efesus. Tetapi ini yang ada padamu, Ya. yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, Nah, benci perbuatan Nikolaus yang juga kubenci. Tuhan juga benci. Jangan kita suka apa yang Tuhan tidak suka. Harus kita cocok dengan hati Tuhan. Tuhan tidak suka ajaran Nikolaus. Mau menguasai banyak orang. Caranya pakai uang. Caranya pakai ajaran enak. Tidak apa-apa, berzina tidak apa-apa. Bercabul. Keselamatan tidak hilang. Kamu tetap selamat. Kasihan. Itu ajaran-ajaran Nikolaus. Untuk mengumpulkan banyak orang. Ringan. Ikut Tuhan itu tidak usah. Ikut Tuhan itu nyaman, saudara. Diberkati. Sakit disembuhkan. Cuma sampai situ. Padahal Tuhan ngajar apa? Siapa mau jadi muridku? Pikul salib. Ini daging disalib. Siapa mau jadi muridku? Ya, dia tidak boleh mencintai dunia. Dia tidak boleh cinta uang. Loh. Dia harus melewati pintu sesak, jalan sempit. Siapa bilang ikut Tuhan enak-enak saja? Tidak, saudara. Masuk surga tidak jalan santai, pokok pasti nyampe. Tahu-tahu jalannya yang dianggap lurus, ujungnya apa? Maut. Makanya tadi Efesus berkata, perhatikan hidupmu. Teliti. Kemudian jemaat Philadelphia, kamu sudah bagus menuruti firman-Ku, tekun menunggu aku. Tapi, kata Tuhan, pegang itu. Jangan lepaskan. Kalau dia lepaskan, Philadelphia juga nol.
kosong. Tapi dia tidak mau lepas. Dia tekun menunggu Tuhan datang kembali. Begitu juga kita. Ya, jadi jangan pikir bahwa kalau Tuhan mencela kita, Tuhan mengancam. Itu Tuhan mendidik dalam waktu khusus. Coba kita baca ya, Ibrani 12 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia Ya. diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tidak mendatangkan sukacita. Tiap-tiap ganjaran seorang ayah memukul anaknya, menghajar anaknya. Oh, tidak enak. Tidak enak. Terus, Tetapi duka cita. ya, Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. menghasilkan buah kebenaran. Jadi, tak sakit. Tapi dari sakit itu ada hasil yang positif. Kalau anakmu dimanja, tidak pernah dihajar, tidak pernah dilatih untuk bersusah payah, nanti satu waktu kamu akan menangis. Di anak yang kamu sayang-sayang itu tidak pernah diberitahu, tidak pernah dihajar, tidak pernah tegur, yang tidak bisa apa-apa. Justru anak yang ditegur, dinasihati, dihajar, disuruh bersusah payah hari ini, dia menikmati kebahagiaan. Ya, lanjut dibaca. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, siapa yang dilatih? Dilatih itu, latihan. Dihajar, ditegur, latihan. Terus, Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah nah Tuhan dan bilang lutut kuatkan. Ya, dan lutut yang goyah, ya. dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Nah, luruskan jalan bagi kaki. Terus, Sehingga yang pincang jangan terpelecok, ya, tetapi menjadi sembuh. menjadi sehat. Rohaninya sehat kalau kita ditegur, dinasihati. Sekian dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat kenapa jemaat yang sudah baik begini, ya toh, diancam lagi. Jemaat Efesus bisa bilang, Tuhan, Engkau benci orang Nikolaus, aku juga benci. Sama toh, sama. Aku tahu ini rasul palsu. Tapi kok dicela, diancam lagi. Saya sudah kerja baik-baik seperti ini, masih dimarahi lagi. Mungkin kita pikir begitu. Ya. Tapi Tuhan bermaksud baik. Mendidik kita dalam waktu yang pendek. Dari 7 jemaat, hanya 2 yang tidak dicela. Jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Tidak ada Tuhan dapati suatu kesalahan. Jadi didorong jemaat Smyrna, setia sampai mati ya. Aku tahu ya, kamu kaya dengan fitnahan dari orang-orang yang menyebut dirinya jemaat, tapi dia jemaat iblis. Itu kata Tuhan. Tekun ya, setia ya, sampai mati ya. Aku mengaruniakan mahkota hidup. Jemaat Philadelphia, pegang apa yang ada padamu. Oh, Tuhan senang dengan jemaat ini. Sampai dia berkata, aku akan buka pintu bagimu yang tidak ada orang bisa tutup. Aku tahu kamu kecil, aku tahu kamu kekuatan tidak seberapa, tapi kau menuruti firmanku. Tidak ada kesenangan yang paling senang dari Bapa di sorga, orang yang menuruti firman Tuhan. Karena itu dia katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk, tapi orang yang apa? Orang yang
melakukan kehendak Bapakku. Tuhan Yesus mau dibaptis. Yohanes Pembaptis bilang tidak, aku tidak layak. Tuhan Yesus menjawab apa? Lakukan. Demikian kita harus menggenapkan kebenaran kehendak Allah dalam hidup. Itu yang disenangi Bapa. Sehingga waktu Yesus keluar dari air, maka Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan suara terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan hati Tuhan Bapa di surga. Ketaatan kita, penurutan kita kepada firman. Ya, itu jemaat hebat ini. Coba kita baca mulai dari ayat 7, Wahyu pasal 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, Ya, inilah firman dari yang kudus, inilah firman dari yang kudus, yang benar, benar, yang memegang kunci Daud. kunci Daud. Apabila ia membuka, Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. nah, terus, Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. terus Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu apa yang dilakukan kita semua, bukan hanya jemaat Philadelphia, jemaat Efesus, kita semua. Nggak ada yang tersembunyi kok. Ibrani 4 mengatakan semua telanjang di mata Tuhan. Kita semua masing-masing bertanggung jawab. Terus, Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. nah Tuhan bilang, tapi aku buka pintu. Ya, hebat ini, diberkati. Terus, Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. orang mau tutup nggak bisa. Memang aku yang buka. Ya, terus. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Oh, ini jemaat kecil. Kekuatan tidak seberapa. Tapi apa hebatnya? Namun engkau menuruti firmanku. Dengar-dengaran, menuruti firmanku, tidak menyangkal namaku. Lanjut. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, bedanya dengan jemaat Pergamus apa? Tidak menyangkal imannya, tidak menyangkal namanya, tapi di tengah-tengah jemaat Pergamus itu bercokolah nabi palsu Bileam, ya, bercokolah guru palsu Nikolaus. Ada pembunuhan saksi setia dari Tuhan. Itu jemaat Pergamus. Tapi Tuhan juga bilang apa sama jemaat Pergamus? Engkau tidak menyangkal imanmu, berpegang pada namaku, tapi hidupnya tidak betul. Ada banyak anak Tuhan, orang Kristen, percaya Tuhan, percaya, tidak menyangkal nama Tuhan, tidak menyangkal imannya. Tapi apa yang tidak punya? Di dalam hidupnya tidak betul. Tidak betul, tidak menuruti firman. Macam-macam ajaran palsu ada di dalam. Penyembahan berhala ada di dalam. Coba dibaca terus. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, Ya. yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, Ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. nah, banyak orang dibilang orang Yahudi, orang Kristen, tapi tidak, itu jemaat setan. Kalau suka memfitnah, jemaat iblis. Ya, lah. Jangan suka memfitnah. Terus, Melainkan berdusta. ya, Akan kuserahkan kepadamu. iya, Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang Ya. dan tersungkur di depan kakimu dan Ya. mengaku bahwa aku mengasihi engkau. ya, terus, Karena engkau menuruti firmanku ya, untuk tekun menantikan aku, ya. maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Hari pencobaannya akan jatuh ke bumi. Aku melindungi. Wow, hebat ya. Karena menuruti firman. Tidak menyangkal. Tidak menyangkal nama Tuhan itu baik.
Mempertahankan iman kepada Kristus Yesus itu baik, tapi apa? Tidak menuruti. Jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis lebih hebat lagi. Jemaat Tiatira itu, waduh, segala macam ada di dalam. Jemaat Sardis, wow, banyak mencemarkan hidupnya. Tidak kudus. Tidak kudus. Tuhan ancam, kalau kamu tidak bertobat, tidak menjaga pakaian kudus, pakaian putih, aku akan hapus namamu dari kitab kehidupan. Tapi kalau kamu bertahan dalam kekudusan, menjaga, tuh jemaat Sardis, cuma ada sedikit orang. Ini gereja besar, jemaat besar, punya nama. Orang lihat hidup. Saudara tidak cukup hanya menyanyi gembira, hanya menyanyi sekedar di gereja. Mungkin saudara lompat dengan sekuat tenaga, itu baik. Saya tidak katakan tidak baik. Harus menyanyi dengan sungguh. Tapi Tuhan mau lihat, apa kita menjaga pakaian putih, kesucian hidup kita? Apa kita menjaga kasih mula-mula? Apa kita melayani dengan cinta? Tuhan tidak bisa dikelabui. Tiatira, Sardis, Pergamus diancam, jemaat Efesus diancam. Banyak yang baik. Tuhan mau kita setia sampai akhir. Banyak yang baik, tapi banyak yang baik yang dipertahankan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada jemaat Philadelphia, pegang apa yang ada pada engkau. Kepatuhan menurut kepada firman, pegang itu, lakukan itu terus. Ya, kekuatanmu memang tidak seberapa, aku yang hebat, kata Tuhan. Gak ada manusia hebat, aku yang kasih kekuatan. Ya, jangan sampai mahkotamu diambil orang. Ya, kalau saya melayani ini begini, saya pertahankan Tuhan. Saya tingkatkan. Apa yang sudah baik, saya tingkatkan. Ya, namaku saya pertahankan supaya tertera terus dalam kitab kehidupan. Jaga bagi yang hidup. Saya mau melayani sampai Tuhan datang. Sama jemaat Philadelphia, tekun menunggu sampai Tuhan datang. Kita ada di penghujung zaman akhir. Zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Allah Roh Kudus. Zaman kita sekarang, zaman gereja. Sesudah ini tidak ada lagi, kecuali kita masuk Sabat yang besar. Hari ke-7. Itulah hari yang besar. Kita boleh memerintah bersama Tuhan 1000 tahun lamanya. Habis sudah masuk ke kekalan. Yerusalem baru. Haleluya. Gak ada air mata lagi. Di dunia ini banyak air mata. Ya lah. Bermasuk baik, orang tidak tahu terima kasih. Oh, sering kali itu. Dinasihati tidak tahu terima kasih. Itu sudah jadi upah dari seorang pelayan Tuhan. Ya, namun berbahagia orang yang bersedia ditegur, dinasihati, karena dia tahu itu cinta, kasih. Pegang apa yang ada. Saya mau baca sekali lagi Wahyu 3 ayat 11. Pegang apa yang ada padamu. Aku datang segera. Ya.
Peganglah apa yang ada padamu. Pegang apa yang ada padamu. Pegang. Pegang itu pegang terus. Pelayananmu ditingkatkan. Kasihmu ditingkatkan. Kembangkan terus apa yang baik. Tidak usah disuruh-suruh. Kita bergerak otomatis. Kita punya pelayanan, kita tingkatkan. Terus Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jangan sampai waktu mahkota diambil, mencucurkan air mata, sudah tidak ada gunanya. Siapa dia? Esau. Loh, Esau ini mahkota apa? Anak sulung. Punya berkat apa? Berkat sulung. Punya hak sulung. Tapi dikasihkan siapa? Yakub. Dia tidak mau pegang betul-betul hak kesulungannya. Dia tidak mau pegang terus berkat sulungnya. Dia lebih senang apa? Cari dunianya. Dunia binatang buruan, daging. Makan. Tidak pusing dia, rohani. Tidak. Sekarang ini perlu ngumpul uang dulu. Saudara yang materialistis, hari-hari ini sangat nanti susah. Susah. Semua materi itu habis nanti. Gak ada sisa. 1 jam dunia ini habis. Malah orang memburu uang menyimpang dari iman. Esau sudah jual, datang kepada ayahnya Ishak. Siapa kamu? Esau. Loh, yang tadi itu siapa? Hah? Berkat sulung sudah diambil. Siapa ya? Dia menangis meraung-raung. Ayah, berkati saya. Tidak ada lagi, sudah diambil. Mahkotanya pindah. Berkat sulung pindah. Hak kesulungan pindah. Ibrani melukiskan. Walau dia mencucurkan air mata. Sudah pindah. Itu yang dikatakan sama Tuhan. Philadelphia, jaga ya mahkotamu ya. Jangan pindah ya. Coba kita baca itu ya. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, Ya, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, seperti Esau. Terus yang menjual hak kesulungannya dia jual hak kesulungannya. untuk sepiring makanan. Sepiring makanan, semangkuk sup kacang merah dimakan hari ini, besok dibuang ke jambang. Konsekuensinya hak sulung, berkat sulung pindah mahkota kesulungannya pada Yakub. Terus Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. ya, terus Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki tidak punya kesalahannya. kesempatan lagi. 5 jemaat di Surabaya bertobat. Ini kesempatan. Pergunakan kesempatan. Efesus 5 tadi mengatakan. Terus Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. terlambat. Terlambat. Mencucurkan air mata sia-sia. Pindah mahkotanya. Dia tidak mau pegang hak kesulungannya, berkat sulungnya. Dah, pokoknya makan sup kacang merah, daging diburu. Ya, pegang. Esau lepaskan, tidak pegang. Satu lagi orang melepaskan, Yudas Iskariot. Oh, dia lepaskan tas mahkotanya. Dia salah satu dari 12
rasul. Tapi dia lepaskan. Hanya gara-gara apa? Kurang lebih sama dengan Esau. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Persoalan apa? Uang, duit. Mammon itu saingannya Allah. Oh, sangat bersaingan dengan Tuhan. Mammon. Tidak dapat kita menyembah Allah dan sekaligus Mammon. Tidak mungkin kita mengabdi pada dua Tuhan. Tuhan Allah dan Tuhan Mammon. Tidak mungkin. Kita mesti tahu saingan utama, rivalnya Tuhan terbesar adalah uang. Mammon. Dan Alkitab mengatakan dalam 2 Timotius 3, keadaan manusia akhir zaman menjadi hamba uang. Tapi Timotius mengatakan dengan memburu uang itulah orang menyimpang dari iman. Gara-gara itu Yudas Iskariot, dia jual sang juru selamat, gurunya, 30 keping perak. Mahkotanya diserahkan dengan 30 keping perak. Akhirnya mati bunuh diri. Perutnya terburai. Serah. Peganglah apa yang baik mahkotamu. Keselamatan jangan lepaskan. Hak kesulungan saudara. Karena kita yang ada terdaftar nama kita kitab kehidupan. Kita disebut anak-anak sulung. Yang nanti ada di Bukit Sion, kita semua akan bersukaria dalam pesta. Pesta pertemuan di udara, pesta kawin anak domba. Masuk Yerusalem baru. Itu kebahagiaan kekal. Di dunia banyak air mata. Ya, saudara hidup semua seperti uap kita ini. Tanah, gak ada. Tanah. Loh, cantik, ganteng, tanah aja. Gak ada. Gak usah bangga. Ya, gemuk, sehat, tidak kurus, ya sudah, semua tanah. Ini unsur tanah semua. Bukan tanah seonggok, segunung, tidak. Tanah segumpal. Segumpal tanah itu dijadikan manusia. Apa yang kita bangga-banggakan sombongnya? Tidak adalah tanah. Tuhan ampuni kami. Kalau kami sombong, kami tinggi hati, kami tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati, kita tidak bisa dimarahi. Aduh Tuhan. Ya. Yudas Iskariot diganti sama siapa? Matias. Kalau tadi Esau ke Yakub, ini Yudas Iskariot ke Matias. Ini ayat terakhir ya, Kisah Rasul. Pasal 1 ayat 16 sampai 20. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci Iya. yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, Ya. pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Ya. Dahulu ia termasuk bilangan kami. Dahulu ia termasuk dalam kelompok Rasul Petrus. Terus Dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. sama-sama melayani Rasul Petrus. Pegang uang lagi kas. Karena cinta uang dia, menyimpang dari iman. Dia curi kas yang dipegangnya, kata Yohanes pasal 12. Terus Yudas ini telah membeli sebidang tanah ya, dengan upah kejahatannya. dia cuma upah kejahatan. Seperti Bileam, cinta sekali uang, mau sekali upah. Apa saja yang dia buat walaupun menentang Allah, mengutuki bangsa Israel, kejadi. Gagal mendapatkan upah dari mengutuki, dia kasih masuk gadis-gadis Moab. Bangsa Israel semua jatuh berzinah. Disesatkan oleh ajaran Bileam. Hati-hati. Hanya upah, duit. Integritasnya dijual. Profesinya dijual, profesinya itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan dijual. Terus
Lalu ia jatuh tertelungkup Jatuh tertelungkup. Terus, dan perutnya terbelah, wah, ngeri sekali. Terus, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. aduh, apa tahu isi perut? Kenapa isi perut? Ini hawa nafsu di sini. Perut kita ini hawa nafsunya sini loh. Nah ini makan, minum, sini. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, dibaptis, punya pengalaman itu, ini tidak enak. Di sini dikocok, dimatikan hawa nafsu. Terus, Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, ya, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, ya, Hakaldama, ya, artinya tanah darah. tanah darah. Dia beli dari uang apa? Uang tidak halal. Terus, Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, ya, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, nah pindahlah perkemahannya sunyi sekarang. Terus, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, ya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. jabatannya diambil orang. Oh, ngeri sekali. Jabatannya pindah kepada Matias. Jadi, kalau kamu hari ini jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan, setialah sampai akhir. Peganglah apa yang baik mahkotamu itu. Ya, sampai akhir setia. Tuhan mencari setia, bukan cari saya hebat, dah. Tuhan cari apa? Kesetiaan. Bukan kehebatan. Kesetiaan. Dulu setia, sekarang tidak. Dulu setia melayani, sekarang tidak. Dulu belum diberkati, memberi. Sekarang diberkati, tidak lagi memberi. Tidak setia. Banyak orang seperti itu. Jaga hati, jangan tersinggung. Ketika kau tersinggung, berbahaya. Itu tidak rendah hati. Orang sombong itu tersinggung-singgung. Ini bahaya sekali. Kita harus jaga kerendahan hati. Menuruti firman, tekun, pegang apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun ambil mahkotamu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu.
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau Baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan mau kita setia. Tuhan cari kesetiaan. Tuhan mau kita jaga mahkota hidup ini. Tuhan mau pegang apa yang baik yang sudah ada. Jangan lepas seperti Esau lepaskan haknya, mahkotanya. Jangan seperti Yudas Iskariot. Dua-duanya mencintai dunia, cinta uang. Uang berguna, uang tidak salah. Yang salah hati kita. Kalau hati kita rakus, tamak, cinta, ini yang berbahaya. Berakhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Siapa yang mau tetap setia? Pegang mahkotamu, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan. Katakan sama Tuhan, aku mau setia. Oh haleluya, haleluya. Aku mau setia Tuhan. Aku mau pegang mahkotaku. Aku tidak lepaskan kebenaran, kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia
menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia mengasihimu. Ku tetap setia untuk mengasihimu. Ku tetap setia, haleluya, untuk mengasihimu. Orang banyak sangka. Kami mau mengasihimu Tuhan, tidak hanya melayani Engkau, tapi mencintai Engkau, mengasihi kebenaran, mengasihi Yesus sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, menasihati kami, menegur kami. Karena kami tahu Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau tidak mau kami kehilangan sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab yang sangat memberkati. Pegang apa yang ada padamu, jangan lepaskan mahkotamu. Ya, kita melihat akhir hidup Yudas, akhir hidup daripada Esau, mencucurkan air mata, tidak ada gunanya. Semoga itu tidak kita lakukan, tapi kita mau setia, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk mengasihimu. Mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, mempelai pria surga yang kita nantikan, memberkati kita hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali. Pakai itu semua menjadi berkat untuk memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus. Yang diberkati, mari katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab. Kita jumpa nanti di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.